Shalom, jemaat yang terkasih, bersyukur pagi hari ini kita kembali dalam persekutuan Sabtu pagi kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini kita akan mengawali dengan pujian yang mengingatkan, meneguhkan kita bahwa Tuhanlah pencipta semesta yang akan terus menuntun, meneguhkan kita dalam perjalanan iman kita di dunia ini. Kita pujikan Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di samudra tuayannya yang Kau beri. Pagi hari ini kita akan menerima renungan firman dari Bapak terkasih majelis kita, Pak Parman. Bapak. Bapak Ibu, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami datang kepadamu mengucapkan puji dan syukur karena pagi ini Engkau telah bangunan kami dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Kalau sebentar lagi kami hendak mendengarkan sebagian dari kabar baik, Engkau sendiri yang akan menyertai kami, menunjukkan kami, supaya kami dapat mendengar dan memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Doa ini kami minta dan kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jadi, amin. Bacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 39, ayat 1 sampai dengan 23. Karena ini ayatnya banyak, maka akan kita baca 7 ayat dan nanti sisanya yang terakhir ya. Mohon maaf saya baca lewat HP karena kalau pakai Alkitab matanya masih agak kurang nyata. Jadi sebenarnya 7 ayat saya yang pertama, kedua Bu Ratna, ketiga Bu Aban yang terakhir. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya,
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Monggo Bu Ratna. Ya, baik, ayat yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dan tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bu Ratna dan Bu Abang. Renungan pada pagi hari ini kita beri judul hamba yang dipercaya. Dan sebagai nats pada renungan pagi ini kita ambil dari Kejadian 39 ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kepercayaan itu adalah berkat tetapi juga godaan. Tidak mudah
menjadi orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya itu harus jujur, tulus, dan setia. Orang yang dipercaya itu bisa diandalkan dan bertanggung jawab tentang segala hal. Dikerjakannya sampai selesai dan tuntas. Orang yang dipercaya tidak mudah mengeluh, mengerjakan tanggung jawab dengan baik, dan tidak mudah menyerah. Tidak sombong ketika mendapatkan pujian, tidak sakit hati ketika mendapatkan kritikan, ataupun tidak dihargai. Orang yang dapat dipercaya disertai oleh Tuhan, maka hasilnya pun menjadi baik. Kepercayaan atau rasa percaya itu perlu untuk senantiasa dijaga, jangan sampai membuat kecewa. Yusuf dibeli oleh Potifar dan menjadi hamba yang dipercaya. Karena jujur, setia, dan apa saja yang dikerjakannya sungguh membuahkan hasil yang baik. Itu semua karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Kisah ini memberikan refleksi bagi kita bahwa menjadi orang jujur dan dipercaya harus penuh dengan takut akan Tuhan, taat, dan menyerahkan hidup penuh kepada Tuhan. Walaupun secara manusiawi Yusuf adalah hambanya Potifar, akan tetapi secara keimanan adalah hamba Tuhan. Maka apa saja yang dilakukannya seperti untuk Tuhan. Yusuf tidak mencari pujian dari manusia, akan tetapi memuliakan nama Tuhan. Yusuf tidak merusak kepercayaan yang diberikan dari tuannya, walaupun digoda oleh istri Potifar. Hanya tetap teguh karena rasa percaya Potifar lebih penting daripada hawa nafsunya. Walaupun sebenarnya bisa saja karena tidak ada yang tahu akan tetapi Yusuf percaya bahwa Tuhan melihat. Ketika kejujurannya tidak dipercaya lagi karena difitnah oleh istri Potifar, Yusuf rela dipenjara karena Yusuf sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang percaya itu seharusnya seperti Yusuf, bisa dipercaya, tidak melakukan kejahatan, bertanggung jawab, penuh belas kasihan, dan menyerahkan hidup penuh kepada Tuhan. Kepercayaan diuji dengan godaan, karena menjadi orang yang dipercaya itu harus memiliki kemampuan untuk tidak menipu bagi orang yang sudah mempercayainya. Orang yang dipercaya seharusnya menganggap bahwa yang memberikannya bukan manusia, akan tetapi Tuhan. Maka tetaplah menjadi orang yang dapat dipercaya walaupun banyak godaan dan fitnah. Amin. Demikian dengan singkat pada pagi hari ini, saya akan serahkan ke Bu Abad. Ya, matur nuwun buat peneguhan firman-Nya, Bapak terkasih Pak Suparman. Kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita, sehingga di dalam kita menjalani dinamika hidup kita yang penuh dengan tanggung jawab, tantangan, kita terus menjaga iman kita dalam setiap tanggung jawab itu sehingga kita menjadi orang yang dipercaya dimanapun berada. Maka satu lagu yang akan meneguhkan kita seperti Yusuf yang dibuat berhasil oleh Tuhan, maka kita pun mau mengingat Tuhan yang senantiasa meneguhkan kita, menuntun kita untuk menjadikan keberhasilan atas setiap hal yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah, namamu kita pujikan. Tuhan
Ya, yang terpujilah dan termulia Allah kita yang senantiasa menuntun meneguhkan kita. Ini terusnya. Oke. Kita akan doa penutup yang dipimpin oleh Ibu Kasih Bu Ratna. Dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, tak henti-hentinya kami naikkan syukur oleh karena cinta kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam setiap langkah hidup kami. Kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini Tuhan boleh segarkan kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang meneguhkan, mengingatkan kepada kami. Karena kesetiaan, kejujuran yang terus Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ini boleh menyentuh hati kami, mengingatkan dan menguatkan kami untuk kami boleh melakukan seperti apa yang sudah kami dengarkan melalui cerita Yusuf. Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, menjadi anak-anak-Mu yang setia, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini di dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ya Bapa, jika pada pagi hari ini kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan juga sertai kami di sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga besar kami, Yeremia, ke dalam tangan-Mu. Jika pada pagi hari nanti akan melakukan aktivitas bersama-sama di gereja, kiranya Tuhan sertai kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kami, dan biarlah Tuhan kami menyerahkan untuk setiap saudara kami yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir bersama-sama kami, yang biasanya bersama-sama kami, kiranya Tuhan juga hadir menolong, menyertai. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin.